Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok. Sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin menanggapi sedikit pemberitaan yang heboh akhir-akhir ini terkait penangkapan salah seorang YouTuber Indonesia yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, seperti biasa silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, di antara kita mungkin tidak asing lagi dengan sosok seorang sahabat kacung ya, atau nama aslinya Ahmad gitu ya, yang sehari-harinya mengupload video terkait dengan aktivitasnya bersama seorang bocah bernama Hisham. Jadi ceritanya sebagaimana yang kita ikuti selama ini, bahwa si Hisham ini merupakan salah seorang blasteran, ibunya seorang TKW asal Indonesia, kemudian bapaknya adalah seorang ekspatriat yang berasal dari Bangladesh. Dalam perjalanannya, ibu kandung dari si Hisham ini kemudian meninggal dunia. Lalu bapaknya si Hisham kemudian pulang ke kampung halamannya yang ada di Bangladesh. Maka si Hisham ini kemudian ditinggalkan di Arab Saudi sebatang kara dan hidup berjuang sendiri di negeri orang. Nah, sahabat kacung ini menemukan sosok Hisham ini dalam suatu pertemuan, lalu merasa iba, merasa simpati, merasa peduli, kemudian membawa Hisham ini, mengadopsi Hisham ini, membawa mereka pulang untuk bisa tinggal bersama-sama di dalam keluarga mereka. Namun sahabat-sahabat sekalian, kita kembali dikejutkan, tiba-tiba kita dikejutkan, ternyata apa yang dilakukan atau niat baik seorang sahabat kacung ini disalah tafsirkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Menurut berita yang beredar bahwa sahabat kacung ditangkap oleh pemerintah otoritas Kerajaan Saudi Arabia atas laporan Komnas HAM yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Tuduhannya adalah bahwa sahabat kacung diduga mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari konten-konten YouTube yang telah diproduksi atau diupload oleh sahabat kacung di akun YouTube-nya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, bahwa sahabat kacung dituduh oleh Komnas HAM yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia bahwa si sahabat kacung mengeksploitasi sosok Hisham yang usianya 10 tahun, seorang bocah yang sebatang kara itu, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari konten YouTube yang mereka upload selama ini. Sebetulnya sahabat-sahabat sekalian, ini adalah mispersepsi semata-mata gitu ya. Ini adalah kesalahpahaman yang telah ditangkap oleh Komnas HAM dalam hal ini terkait dengan apa yang menjadi usaha atau niat baik yang ditampakkan atau ditunjukkan oleh sahabat kacung selama ini. Saya jadi teringat dengan kasus yang pernah dipublis atau yang pernah dirilis oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah sekitar bulan November 2020 yang lalu, bahwa ada salah seorang sosok bocah yang inisialnya MR, usianya sekitar 7 tahun kala itu, kemudian ditangkap bersama seorang wanita, seorang TKW yang inisialnya HML. Jadi mereka ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka telah melanggar imigrasi ya, melanggar keimigrasian yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi ceritanya bahwa dulu orang tua si MR ini tertangkap razia gitu ya, tertangkap razia oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian seorang ibunya bersama 2 orang anaknya ini, ya kebetulan si MR ini 3 orang bersaudara, 2 orang perempuan bersama ibunya ini kebetulan tertangkap di salah satu tempat di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, lalu dideportasi oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Sementara si MR ini masih kecil dan berada di bawah pengasuhan si HML ini. Nah, si HML ini karena merasa iba, merasa prihatin, merasa peduli, lalu kemudian mengadopsi dan merawat si
MR ini, si bayi ini sampai dia berusia 7 tahun. Namun ketika dia usia 7 tahun tanpa kehadiran seorang ayah dan ibu, maka HML ini hidup bersama seorang bocah MR ini hidup bersama HML hingga sampai 7 tahun. Namun tanpa diduga ternyata dia kemudian terjaring razia dan tidak punya dokumen resmi terkait status mereka berdua. Apakah seorang anak yang bersamanya itu merupakan anak kandungnya ataukah anak angkatnya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kejadiannya mirip sekali dengan apa yang dihadapi sahabat Kacung ini. Dari cerita yang disampaikan atau dari apa yang disampaikan oleh pihak KJRI waktu itu, ternyata HML ini dituduh melanggar peraturan keimigrasian yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, yaitu mengadopsi anak orang lain tanpa ada dokumen yang jelas. Nah, yang ingin saya katakan sahabat-sahabat sekalian pada kesempatan ini bahwa kita hidup di Arab Saudi itu tidak segampang, tidak sebebas, tidak semudah kita tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Niat baik kita belum tentu diterjemahkan atau ditangkap sebagai sebuah niat baik oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, karena mungkin faktor budaya, faktor kultural dan seterusnya. Jadi niat baik kita yang ada di Saudi ini tidak bisa serta-merta akan ditangkap baik oleh pemerintah setempat karena mereka punya aturan tersendiri. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, jika memang sahabat-sahabat punya niat baik, punya empati terhadap orang yang tidak punya hubungan keluarga dengan kita, baiknya lakukan beberapa hal. Yang pertama, bahwa laporkan anak atau siapapun yang kita temukan yang tidak punya keluarga di sini dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita, keluarga kita, laporkan dia kepada pihak perwakilan kita. Dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Jadi sampaikan ke sana bahwa si anak ini tidak ada keluarganya, tidak ada yang membersamainya, tidak ada yang menanggung beban hidupnya yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Sehingga nanti pihak pemerintah yang akan mengurus masa depan mereka, kehidupannya akan diurus sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Atau kalau memang kita berniat untuk mengadopsi anak-anak yang bukan, sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungan keluarga dengan kita, maka seluruh dokumen tentang adopsi anak tersebut, maka itu harus clear terlebih dahulu dengan pihak keimigrasian yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia atau pihak-pihak yang berhubungan terkait dengan masalah adopsi ini. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak sampai terulang lagi. Sekali lagi, niat baik kita itu belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar dari kasus ini. Mari kita belajar semua dari kasus-kasus yang menimpa HML, kemudian yang menimpa sahabat Kacung saat ini. Meskipun hari ini kita mendengar kabar bahwa alhamdulillah sosok Hisham sudah berhasil diamankan oleh pihak KJRI, kemudian sahabat Kacung juga sudah berhasil keluar dari penjara atau rumah determinasi yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun kedepannya sahabat-sahabat sekalian, biar ini tidak terulang, jika menemukan kasus serupa seperti yang dihadapi oleh sahabat Kacung saat ini, baiknya kalau ada menemukan anak yang tidak ada hubungan darah, hubungan nasab dengan kita, itu pertama laporkan ke pihak KJRI Jeddah, minta bantuan, minta atensi. Atau yang kedua, kalau memang benar-benar niat untuk mengadopsi, silakan diurus segala persyaratan administratifnya, persyaratan keimigrasiannya kepada pihak berwenang yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri baik-baik, perhatikan bahwa kita hidup di negara orang, kita hidup di wilayah orang, beda aturan, beda budaya dan tidak sama dengan di Indonesia. Mohon tetap junjung tinggi, hormati aturan, hormati adat istiadat warga setempat. Itu saja sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.